Kami ingin membacakan pokok-pokoknya yang Bapak Hakim yang hormat, lalu kami ingin kemudian membacakannya. Permohonan pra peradilan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka dan penahanan Thomas Ekaselembo. Yang kami hormati Bapak Hakim Pimpinan Sidang pra peradilan, yang kami hormati rekan-rekan pemohon dan pengunjung sidang yang berbahagia. Kami selaku penasihat hukum Thomas Ekaselembo akan membacakan permohonan pra peradilan atas sah atau tidak sahnya penetapan tersangka dan penahanan Thomas Ekaselembo, mantan Menteri Perdagangan Republik Indonesia periode 12 Agustus 2015 sampai dengan 27 Juli 2016. Berdasarkan A. Surat penetapan tersangka Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor sebagaimana yang dimaksud tertanggal 29 Oktober 2024, dan B. Surat perintah penahanan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor sebagaimana yang dimaksud tertanggal 29 Oktober 2024 yang kami ajukan terhadap Kejaksaan Agung Republik Indonesia CQ Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus selaku termohon, bahwa alasan pokok diajukannya permohonan pra peradilan ini adalah berdasarkan pada telah terjadinya kesewenang-wenangan, abuse of power, dan pelanggaran hukum acara pidana yang dilakukan termohon dalam proses penetapan tersangka dan penahanan Thomas Ekaselembo, dalam hal ini disebut sebagai pemohon, yang menurut penyidik diduga telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-Undang Tipikor, bahwa setidak-tidaknya terdapat 5 kesalahan termohon dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka, yaitu antara lain: 1. Tentang tidak sahnya penetapan tersangka pemohon. A. Pemohon tidak diberikan kesempatan untuk menunjuk penasihat hukum sendiri pada saat ditetapkan sebagai tersangka dan diperiksa sebagai tersangka untuk pertama kali. B. Penetapan tersangka pemohon tidak didasarkan pada bukti permulaan berupa minimal 2 alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 104 KUHP. C. Alasan yuridis bahwa penetapan tersangka pemohon oleh termohon dilakukan secara sewenang-wenang, tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku. D. Pemohon sudah tidak menjabat sebagai Menteri Perdagangan sejak tanggal 27 Juli 2016, sehingga sesuai dengan surat penetapan tersangka Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor 460 F2 FB2 10/2024 dinyatakan di situ penyidikan importasi gula Kementerian Perdagangan tahun 2015 sampai dengan tahun 2023, sehingga sudah selayaknya lah maka menteri-menteri perdagangan lain juga harus diperiksa dalam perkara ini. 2. Penahanan pemohon tidak sah oleh karena tidak didasarkan pada alasan yang sah menurut hukum. Dengan kata lain, penahanan pemohon oleh termohon tidak memenuhi syarat objektif dan subjektif penahanan. Dengan demikian, sudah sepatutnya dari hukum kami memohon kepada yang terhormat pimpinan sidang pra peradilan yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk mengabulkan permohonan pra peradilan aku yang akan kami sampaikan secara mendalam dan lanjut pada sidang mulia ini. Kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Kedudukan Hukum, bahwa pengajuan permohonan pra peradilan oleh pemohon diajukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam bab 10 bagian 1 KUHP dan bab 12 bagian 1 KUHP. 2. Bahwa berdasarkan pasal 77 KUHP, Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penahanan, di mana lebih lanjut Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah memperluas kewenangan Pengadilan Negeri dalam putusannya nomor 21 dari PUU Des 12 dari 2014 tanggal 28 April
28 April 2015 dengan menyatakan pada pokoknya pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam bab tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi RI tersebut telah ditentukan adanya norma baru yang mengikat seluruh warga negara Republik Indonesia, yaitu syarat untuk dapat ditetapkan sebagai tersangka selain adanya bukti permulaan harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap calon tersangka. Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan akuo dan berwenang menyatakan penetapan tersangka dan penahanan yang dilakukan oleh termohon adalah tidak sah secara hukum, sehingga sudah seharusnya pemohon dicabut penetapannya sebagai tersangka dan dibebaskan dari tahanan. Selanjutnya terkait dengan kedudukan hukum pemohon dalam perkara ini dapat kami sampaikan sebagai berikut. Bahwa berdasarkan pasal 79 KUHP, permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penetapan tersangka, penangkapan atau penahanan dapat diajukan oleh tersangka atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya. Bahwa permohonan akuo diajukan pemohon atas dasar tidak sahnya penetapan pemohon sebagai tersangka dan tidak sahnya penahanan pemohon yang dilakukan oleh termohon berdasarkan surat penetapan tersangka Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor TAP 60-FB-2/10/2/24 dan surat perintah penahanan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor Perindes 50/FP2/10/2024 secara melawan hukum sewenang-wenang dan tidak didasarkan pada bukti permulaan cukup sebagaimana disyaratkan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17, pasal 21 ayat 1 KUHP dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014 yang akan kami bahas lebih lanjut dalam bab lainnya dari permohonan ini. Bahwa berdasarkan fakta permohonan ini diajukan oleh pemohon suatu tersangka melalui kuasa hukum, maka diperoleh kesimpulan pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pra peradilan atas tidak sahnya penetapan pemohon sebagai tersangka dan tidak sahnya penahanan pemohon dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan impor gula di Kementerian Perdagangan. Dilanjutkan. Kami lanjutkan. 3. Alasan permohonan pra peradilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka pemohon berdasarkan surat penetapan tersangka Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sebagaimana nomor tersebut di atas tertanggal 29 Oktober tahun 2024. 1. Pemohon tidak diberikan kesempatan untuk menunjuk penasihat hukum pada saat ditetapkan sebagai tersangka dan diperiksa sebagai tersangka untuk pertama kali. A. Berdasarkan penjelasan KUHP angka 3, pada intinya dalam proses penyidikan suatu perkara pidana, penyidik inkasu termohon harus mengimplementasikan perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia. Salah satunya kepada seorang tersangka sejak saat dilakukan penahanan, selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwa kepadanya, juga wajib diberitahu haknya, termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum. B. Bahwa hak pemohon tersebut juga sebagaimana ditegaskan kembali dalam pasal 54, 55 dan 57 ayat 1 KUHP, di mana pemohon guna kepentingan pembelaan berhak mendapat bantuan hukum dari penasihat hukum yang dipilih sendiri oleh pemohon. Kami ulangi, guna kepentingan pembelaan berhak mendapat bantuan hukum dari penasihat hukum yang dipilih sendiri oleh pemohon.
Akan tetapi faktanya pada saat pemohon ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 29 Oktober 2024, termohon tidak memberikan kesempatan kepada pemohon untuk menghubungi dan meminta bantuan dari penasihat hukum yang sesuai dengan kepercayaan dan hak nurani pemohon. Sebaliknya, termohon justru memaksa kehendaknya dengan menunjuk sendiri penasihat hukum yang akan mendampingi pemohon. Melalui surat penunjukan penasihat hukum untuk mendampingi tersangka sebagaimana yang dimaksud tertanggal 29 Oktober tahun 2024, di mana penunjukan pemohon penasihat hukum tersebut bukan atas kehendak pemohon. Dan ulangi, di mana penunjukan penasihat hukum tersebut bukan atas kehendak pemohon. Bahwa dalam menerbitkan surat penunjukan penasihat hukum tersebut, termohon mendasarkan pada pasal 56 ayat 1 KUHP yang menentukan pada intinya penyidik termohon berkewajiban untuk menunjuk penasihat hukum bagi pemohon yang hanya timbul jika pemohon tidak mempunyai penasihat hukum sendiri. Sedangkan pada faktanya pemohon telah memiliki penasihat hukum pilihannya sendiri. Akan tetapi termohon secara sewenang-wenang dan melawan hukum tidak memberikan kesempatan kepada pemohon untuk menghubungi penasihat hukum pemohon. Bahwa berdasar fakta dan dalil tersebut di atas, dengan demikian telah terbukti dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka dalam perkara akuo, termohon tidak memberikan hak-hak pemohon sesuai dengan pasal 54, 55, dan 57 ayat 1 KUHP. Dengan demikian, sudah seharusnya penetapan pemohon sebagai tersangka dalam perkara ini dinyatakan tidak sah. Saya lanjutkan. 2. Penetapan tersangka pemohon tidak didasarkan pada bukti permulaan berupa 2 alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP. A. Bahwa sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU strip 12 Romawi garing 2014 nomor 1.1 dan 1.2 dan dihubungkan pada definisi tersangka sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 4, pasal 1 angka 14 KUHP, maka penetapan tersangka oleh termohon haruslah didasarkan pada bukti permulaan setidaknya 2 alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP. Adapun 2 alat bukti tersebut tidak dapat hanya sekedar formalitas meminta keterangan saksi, ahli, surat, dan atau barang bukti lainnya, namun 2 alat bukti dimaksud haruslah membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi. B. Adapun bukti permulaan yang digunakan termohon sebagai dasar dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka yang disampaikan dalam syarat pers tertanggal 29 Oktober 2024 antara lain: pertama, persetujuan impor gula kristal merah sebanyak 105.000 ton kepada PT Angel Product untuk mengolah GKM atau gula kristal mentah menjadi gula kristal putih yang didalilkan termohon sebagai izin yang diterbitkan langsung oleh pemohon. 2. Surat penugasan kepada PT PPI nomor 51 tanggal 12 Januari 2016 yang didalilkan termohon ditandatangani oleh pemohon dan di mana substansinya penugasan kepada PT PPI untuk melakukan pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga gula melalui kerjasama dengan produsen gula dalam negeri untuk memasok atau mengolah GKM impor menjadi GKP sebanyak 300.000 ton. 3. Persetujuan impor GKM ditandatangani oleh 9 perusahaan swasta yang didalilkan termohon diberikan atas pengetahuan dan persetujuan pemohon selaku Menteri Perdagangan, di mana dokumen-dokumen bukti permulaan tersebut sampai dengan
pemohon pra-peradilan ini diajukan tidak pernah ditunjukkan dan atau dikonfirmasi kepada pemohon, baik pada saat pemeriksaan sebagai saksi maupun sebagai tersangka. C. Mengacu pada fakta yang muncul terkait bukti pernyataan termohon dalam perkara ini justru menunjukkan tidak terjadi tindak pidana korupsi. Kami ulangi. Mengacu pada fakta yang muncul terkait bukti dan pernyataan termohon dalam perkara ini justru menunjukkan tidak terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pemohon pada saat menjabat sebagai Menteri Perdagangan RI. Hal ini didasarkan pada dalil dan fakta sebagai berikut. 1. Bahwa Permendak 117/12/2015 yang mewajibkan adanya rapat koordinasi dalam menetapkan jumlah impor gula dan kebutuhan gula dalam negeri mulai berlaku pada 1 Januari 2016. Sedangkan dalam peraturan perizinan impor gula sebelumnya, yaitu Kemenperindak 529/9/2004, tidak ada kewajiban melaksanakan rapat koordinasi dengan kementerian lain dalam penentuan kuota impor gula kristal mentah. Dikarenakan sesuai dengan ketentuan tersebut, rapat koordinasi hanya diperlukan terkait pemberian izin impor gula kristal putih atau IKP. Adapun pernyataan termohon yang menyebutkan persetujuan impor kepada PT AP dilakukan pemohon selaku Menteri Perdagangan adalah suatu kekeliruan yang nyata. Sekali lagi, adapun pernyataan termohon yang menyebutkan persetujuan impor kepada PT AP dilakukan pemohon selaku Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan adalah suatu kekeliruan yang nyata. Oleh karena pengakuan impor gula ditetapkan dan diterbitkan oleh Direktur Jenderal Inkasu, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, bukan Menteri Perdagangan. 2. Terkait dengan pernyataan termohon dalam siaran pers yang menyatakan terjadi surplus gula di Indonesia pada tahun 2015 berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian pada tanggal 12 Mei 2015, di mana saat itu pemohon belum diangkat sebagai Menteri Perdagangan. Produksi gula pada tahun 2015 hanya sebesar 2.534.872 ton. Sementara beberapa data menunjukkan konsumsi dalam negeri tahun 2015 melebihi jumlah produksi nasional gula tahun 2015, sehingga terjadi defisit ketersediaan gula. Dengan demikian, pernyataan termohon dalam siaran pers tanggal 29 Oktober 2024 yang menyatakan terjadi surplus gula pada tahun 2015 demi hukum terbantahkan. 3. Bahwa pada faktanya perusahaan swasta memang dapat mengimpor GKM selama telah mendapatkan atau memperoleh pengakuan sebagai importir. Hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat 2 Kemenperindak 527/9/2004 dan pasal 5 ayat 1 Permendak 117/12/2015. Dengan demikian, sungguh tidak berdasar penahanan dan penetapan pemohon sebagai tersangka. Bahkan dalam pasal 8 Kemenperindak 527/9/2004, pihak yang dapat memperoleh penunjukan sebagai importir gula kristal putih tidak terbatas pada BUMN. Kami ulangi, bahkan dalam pasal 8 Kemenperindak 527/9/2004, pihak yang dapat memperoleh penunjukan sebagai importir gula kristal putih tidak terbatas pada BUMN, namun mencakup setiap perusahaan yang telah mendapatkan penunjukan sebagai importir gula terdaftar. 4. Bahwa tidak tepat apabila termohon memaksakan dalilnya dan menyatakan seharusnya dalam rangka pemenuhan stok gula dan stabilisasi harga yang diimpor adalah GKP secara langsung atau gula kristal putih, dan yang dapat melakukan impor tersebut hanya BUMN. Karena terkait langkah PT PPI melakukan kerjasama dengan perusahaan swasta untuk pemenuhan stok gula dan stabilisasi harga, pasal 5 ayat 2
pasal 5 ayat 7 huruf B dan ayat 8 Perpres 71 tahun 2015 menentukan pada pokoknya dalam menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta pengelolaan ekspor dan impor, Menteri Perdagangan dapat menugaskan BUMN yang ditunjuk pemerintah dan badan usaha milik negara, dan badan usaha milik negara dapat melakukan kerjasama dengan badan usaha lainnya. Selain itu, pemberian persetujuan impor kepada perusahaan swasta non BUMN dapat dilakukan sesuai pasal 5 ayat 1 Permendak 117/12/2015. 5. Bahwa terkait penjualan BKP ke masyarakat di atas harga eceran tertinggi tidak ditemukan bukti keterlibatan pemohon. Kami ulangi, bahwa terkait penjualan BKP ke masyarakat di atas harga eceran tertinggi tidak ditemukan bukti keterlibatan pemohon dalam kegiatan komersil dan penentuan harga yang dilakukan antara perusahaan swasta. Peran pemohon berhenti pada penyusunan kebijakan atau policy maker guna menjaga ketersediaan dan menstabilkan harga gula. 6. Bahwa dalam siaran pers Kejaksaan Agung RI telah terkait kerugian negara yang terjadi dalam perkara Akuo disebutkan pada intinya kerugian keuangan negara yang timbul akibat perbuatan tersebut adalah senilai 400 miliar rupiah, yaitu nilai keuntungan yang diperoleh 8 perusahaan swasta yang seharusnya menjadi milik BUMN dalam kurung PTPP. Dengan demikian, jika hal tersebut dianggap sebagai tindak pidana korupsi memenuhi pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-Undang Tipikor, harus dibuktikan 8 aliran dana dari 8 perusahaan swasta dimaksud kepada pemohon. Kami ulangi, jika hal tersebut dianggap sebagai tindak pidana korupsi untuk memenuhi pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-Undang Tipikor, harus dibuktikan aliran dana dari 8 perusahaan swasta dimaksud kepada pemohon dan harus terdapat hasil audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang menyatakan telah terjadi kerugian keuangan negara. Bahwa dalil tersebut adalah sebagaimana ditegaskan dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25/PUU/14 Romawi dari 2015 halaman 112 dan 113 yang pada intinya menyebutkan unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan atau potensial loss, namun harus dipahami benar sudah terjadi atau nyata atau actual loss untuk dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi. Bahwa dalam perkara ini tidak ada hasil audit BPK RI. Kami ulangi, bahwa dalam perkara ini tidak ada hasil audit investigatif BPK RI yang menyebutkan telah terjadi kerugian keuangan negara. Adapun kewenangan BPK RI sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menyatakan telah terjadi kerugian keuangan negara adalah didasarkan pada butir 6 lampiran surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 atau SEMA nomor 4 tahun 2016 yang menyatakan pada intinya instansi yang memiliki kewenangan konstitusional untuk menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Sedangkan instansi lainnya hanya berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara, namun tidak berwenang menyatakan atau mendeklar adanya kerugian keuangan negara. Bahwa seseorang tidak dapat ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi tanpa didahului dengan hasil audit investigatif dan perhitungan kerugian keuangan negara oleh auditor negara. Setelah dilakukan audit investigatif oleh BPK RI dan BPK RI telah menyatakan atau mendeklar terjadi kerugian keuangan negara, maka aparat penegak hukum wajib membuktikan dan delik elementen atau unsur delik yakni perbuatan melawan hukum melalui proses penyelidikan dan penyidikan. Apabila semua terbukti valid, barulah
penyidik dikasih termohon dapat melakukan penetapan tersangka. 7. Bahwa pada faktanya kebijakan impor gula pada masa kepemimpinan pemohon sebagai Menteri Perdagangan hanyalah policy maker, adalah ranah hukum administrasi negara, sehingga perbuatan pemohon dalam mengambil kebijakan impor gula untuk kepentingan masyarakat bukan merupakan tindak pidana. Bahwa dalam menetapkan seorang sebagai tersangka, seharusnya termohon memastikan perbuatan yang dipersangkakan adalah perbuatan orang atau korporasi. Dalam hal orang perorangan, maka perbuatan dimaksud harus perbuatan dalam kapasitas pribadi, bukan perbuatan dalam kapasitas jabatan. Bahwa apabila dalil tersebut dihubungkan dengan proses penyidikan perkara ini, diketahui dalam perkara akuo termohon menyasar pada kebijakan pemohon semasa menjabat sebagai Menteri Perdagangan periode Agustus 2015 sampai Juli 2016. Bahwa kebijakan seorang menteri adalah kebijakan pejabat tata usaha negara yang hanya dapat dinilai secara hukum dari segi hukum administrasi negara atau hukum tata negara. Apakah perbuatan merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan sebagaimana Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Dalam hal ini, pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah karena kebijakan izin impor merupakan ranah hukum administrasi negara dan bukan domain hukum pidana. Selain itu, pada faktanya selama menjabat sebagai Menteri Perdagangan, pemohon tidak pernah mendapat teguran dari Presiden yang menjabat saat itu. Dengan demikian, tindakan pemohon sebagai Menteri Perdagangan telah diafirmasi oleh Presiden selaku Kepala Negara dan merupakan pimpinan negara Republik Indonesia. Dengan demikian, tindakan pemohon oleh karenanya telah beralih sepenuhnya menjadi tanggung jawab Presiden. Dengan demikian, penetapan pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah. Bahwa berdasarkan fakta dan dalil tersebut di atas, dengan demikian penetapan pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah dikarenakan tidak terdapat bukti permulaan yang cukup sebagaimana disyaratkan dalam pasal 1 angka 14 dan pasal 1 angka 14 KUHP dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 dari PUU/12 Romawi dari 2014. Adapun pernyataan termohon telah terjadi kerugian sebesar 400 miliar tanpa didasarkan hasil audit BPKRI merupakan perbuatan abuse of power serta merupakan bentuk kriminalisasi terhadap pemohon. Dilanjutkan dengan kami. Tiga alasan yuridis bahwa penetapan tersangka pemohon oleh termohon dilakukan secara semena-mena atau tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku. A. Bahwa selain menerabas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25 dari PU/14/2016 mengenai aktual loss, penetapan tersangka atas nama pemohon juga dilakukan oleh termohon dengan menerabas putusan MKRI nomor 21 dari PU/12 Romawi dari 2014 mengenai syarat objektif yang mengharuskan adanya bukti permulaan yang membuat terang suatu perkara. Bahwa dalam siaran pers tanggal 9 Oktober 2024 tidak bukti P7, termohon menyatakan pada tahun 2015 Indonesia mengalami surplus gula, sedangkan pada faktanya berdasarkan data BPS tidak terjadi surplus gula. Termohon juga mengatakan tidak menemukan aliran dana fee kepada pemohon. Namun termohon berkilah korupsi tidak harus dapat aliran dana. Kami ulangi, namun termohon berkilah korupsi tidak harus dapat aliran dana. Pernyataan tersebut patut diduga menjadi bukti adanya kesenambungan yang dilakukan oleh termohon yang mana tetap memaksakan perkara sampai dengan penetapan pemohon sebagai tersangka. B. Bahwa pelanggaran hukum termohon lainnya dalam perkara ini adalah termohon menerbitkan surat perintah penyidikan perkara aku pada bulan Oktober 2023. Padahal belum dilakukan penyelidikan terhadap perkara aku.
Hal ini bertentangan dengan pasal 102 KUHP yang telah menggariskan proses penyelidikan sebagai langkah awal untuk memastikan benar adanya peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Namun yang terjadi adalah termohon secara sewenang-wenang melakukan penyidikan terhadap termohon secara sewenang-wenang melakukan penyidikan padahal belum dilakukan penyelidikan. Anehnya, termohon mengaku tidak tahu kapan penyelidikan kasus pemohon dimulai, seperti pengakuan Direktur Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus yang dimuat di berbagai media. C. Bahwa sesuai putusan MKRI nomor 130/13 surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP harus sudah diterima terlapor atau tersangka paling lambat 7 hari setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan atau sprindik. Bahwa penyidikan perkara aku didasarkan pada surat perintah penyidikan nomor P/54/F-2/SD-2/10/2024 tertanggal 3 Oktober 2023 atau sprindik 3 Oktober 2023. Namun pada faktanya pemohon baru menerima pemberitahuan tentang sprindik 3 Oktober 2003 melalui surat pemberitahuan penyidikan perkara tindak pidana korupsi nomor F-31/3/FD.2/10/2024 tertanggal 29 Oktober 2024 atau kami sebut dengan SPDP 29 Oktober 2024 atau bukti P15. Berdasarkan fakta tersebut di atas, pemberitahuan SPDP 29 Oktober 2004 tersebut telah melebihi 7 hari setelah diterbitkan sprindik 3 Oktober 2003 atau 1 tahun lebih. Dengan demikian, termohon telah terbukti melanggar prosedur hukum acara penetapan tersangka sebagaimana diatur dalam putusan MKRI nomor 130/13/2015. Hal ini merupakan bentuk tindakan undang-undang sehingga penetapan tersangka pemohon harus dinyatakan tidak sah. D. Kemudian kasus pemohon nampaknya mengendap hampir 1 tahun sejak sprindik 03 Oktober 2003 diterbitkan. Pemohon tidak pernah diperiksa hingga pada tanggal 8 Oktober 2024. Pemohon diperiksa sebagai saksi untuk pertama kalinya. Setelah itu pemeriksaan kepada pemohon dipercepat, bahkan dipercepat setiap minggu. Pemeriksaan kedua dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2004. Pemeriksaan ketiga dilakukan pada tanggal 22 Oktober 2024. Dan pemeriksaan keempat pada tanggal 29 Oktober 2024. Sekaligus menetapkan pemohon sebagai tersangka dan langsung dilakukan penahanan oleh pemohon. Sedangkan pemohon baru menerima surat pemberitahuan penyidikan perkara tindak pidana korupsi dari termohon pada tanggal 29 Oktober 2024. F. Pasal 1 butir 2 KUHP mengandung makna bahwa dalam kegiatan penyidikan, penyidik harus terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi. Dari bukti yang terkumpul tersebut barulah dapat ditentukan tersangkanya. Akan tetapi pada kenyataan dalam perkara aku terjadi sebaliknya, yaitu termohon belum memiliki bukti berupa hasil audit investigasi BPK-RI yang menyatakan telah terjadi kerugian keuangan negara dan belum memiliki bukti terhadap unsur secara hukum memperkaya diri sendiri, orang lain dan atau korporasi. Namun pemohon sudah menetapkan sebagai tersangka. G. Dengan demikian, penetapan pemohon sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi tanpa terlebih dahulu dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara yang bersifat aktual loss oleh BPK-RI selaku anggota resmi negara adalah tidak sah dan melawan hukum, sehingga penetapan pemohon sebagai tersangka haruslah dinyatakan tidak sah dan penyidikan perkara aku haruslah dihentikan demi hukum dan keadilan. Pemohon sudah tidak menjabat sebagai Menteri Perdagangan sejak tanggal 27 Juli 2016.
sehingga Menteri Perdagangan lain harus diperiksa dalam perkara ini. A. Bahwa dari surat penetapan pemohon sebagai tersangka diketahui objek penyidikan perkara aku adalah dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan yang terjadi pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2023. Bahwa pada faktanya pemohon dilantik dan menjabat sebagai Menteri Perdagangan sejak tanggal 12 Agustus tahun 2015 sampai dengan 27 Juli tahun 2016, di mana Menteri Perdagangan sebelum